Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik Pak. Alhamdulillah. Terlihat dari muka-mukanya yang cerah dengan senyum-senyum yang manis. Sebelum kita maju ke tahap berikutnya untuk melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Pak. Oke, siap. Silakan Dimas. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran pada saat pembelajaran berlangsung. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kemudahan buat kita, mengijabah apa yang tadi didoa selama kalian dalam hati, dan tetap semangat di pagi hari ini. Bicara tentang semangat, ada yang punya motivasi pagi hari ini? Oke, siap. Asyika, silakan. Seseorang itu tergantung agama dan temannya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian yang siapa temannya, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang kita dapat simpulkan dari yang tersebut adalah marilah kita pandai-pandai mencari teman untuk kebaikan. Masya Allah, motivasi pagi sangat indah. Jadi kebetulan sekali ya berkaitan sama materi kita hari ini tentang mesin pencari. Jadi kita diingatkan oleh Arsika untuk mencari sosok teman yang bisa membawa kita kebaikan-kebaikan. Ini ada beberapa kawan yang kayaknya nggak masuk ya. Adam kemana Adam? Izin, ada kegiatan luar, dispensasi ya? Oke, sudah 2 hari dispensasi ya? Baru ada Dimas, ada Bunga, ada Arsika, ada Diva, ada Ray, ada Tia, dan ada Asya. Jadi cuma 4 orang yang nggak hadir. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita cek dulu nih. Ini capaian pembelajaran kita di hari ini. Jadi capaian pembelajarannya atau CP-nya dari semua CP yang ada, peserta didik mampu memahami cara kerja dan penggunaan internet atau mesin pencari di internet. Belajar tentang mesin pencari tidak pernah lepas dari mesin pencari. Nah, apa itu mesin pencari? Nanti kita telusuri satu persatu. Yang jelas, tugas hari ini adalah kalian mampu memahami apa sih mesin pencari di internet. Seperti itu ya. Tujuan pembelajarannya, selain kalian sudah memahami, kalian punya tugas khusus nih. Apa tugas khususnya? Membandingkan. Membandingkan apa? Mesin pencari. Dengan kita mencari, mencoba, kita akan bisa membandingkan. Bisa dibuka formnya untuk form asesmen awal kita. Oke, kita mau lihat asesmen awal itu, silakan diklik, kemudian silakan diisi. Nah, ini hasil dari asesmen kita tentang apa sih yang sudah kamu pelajari tentang mesin pencari. Rata-rata sudah menjawab dengan baik, luar biasa ya. Nah, ini tugas kita nih ya. Tugas kita apa sih yang mau diketahui sebelum adanya mesin pencari dan kapan bagaimana kehidupan adanya mesin pencari dan kapan dipertemukan. Oke, informasi yang fakta. Siap. Bagaimana cara menjaring informasi yang sesuai dengan fakta tanpa adanya unsur dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Bagaimana cara untuk menyaring informasi berdasarkan fakta yang ada. Bagaimana cara kerja mesin pencari dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh mesin pencari. Oke, good. Yang sudah dipelajari, nah ini jadi kita keep ya. Kita simpan dulu. Ini yang menjadi fokus awal kita. Kita ambil yang pertama. Siapakah? Tia. Oke, Tia. Tia boleh sebutkan 3 mesin pencari yang populer di Indonesia, Tia? Mesin pencari itu ada 3 yang populer. Yang pertama Google, yang kedua Bing, yang ketiga ada DuckDuckGo. Oke, siap. Good. Bunga Citra Lestari. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan ketika membandingkan mesin pencari? Faktor pencarian gambar, pencarian berita, pencarian video. Good. Luar biasa popuisnya. Era digital ini itu informasi bagaikan lautan luas. Arus bolak-balik digital tuh sangat luar biasa. Kalau pernah nonton The Matrix ya, itu alur-alurnya tuh angka-angka. Ini lewatin belakang kita, atas kita, depan kita, bawah kita, semuanya ini. Ini semua adalah sinyal-sinyal digital. Dan informasi, kalau ibarat kita sedang berada di lautan, bagaimana kita bisa menavigasi, bisa membawa kapal kita ini biar nggak karam. Jadi kita perlu yang namanya apa nih?
perlu yang namanya mesin pencari. Nah, mesin pencari itu telah menjadi alat, ya, menjadi alat yang nggak pernah tergantikan oleh siapa? Oleh kehidupan modern. Udah menjadi apa ya? Udah menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup, kebiasaan. Ketika mencari sesuatu, ChatGPT yang tercepat. Pengenalan mesin pencari, apa itu mesin pencari, bagaimana cara kerja mesin pencari, dan manfaat menggunakan mesin pencari. Nah, tadi ada nih, bagaimana cara kerja mesin pencari. Tadi ada masuk ke asesmen di awal. Ya, bagaimana caranya? Nah, ntar ada. Pengenalan mesin pencari. Kalau dilihat dari grafiknya ini, kira-kira siapa yang paling the tops? Google. Market share-nya, wih luar biasa ini market share-nya. Market share-nya paling tinggi itu ada di Google, 91,62. Apa market share? Nah, market share ini iklan. Si mesin pencari ini ternyata sebuah komputer, program komputer ya. Sebuah program komputer yang membantu pengguna menemukan informasi di internet. Jadi nyari informasi bisa nggak dia nyarinya di pasar? Nggak bisa. Tapi kalau kamu buka handphone, buka laptop di pasar ada internet, bisa? Bisa. Apa intinya? Adanya koneksi internet. Yang berikutnya adalah di ranking. Melalui ranking ini dia untuk menentukan halaman web ceria, fresh. Ya. Mantap. Terima kasih. Oke, kelas. Setelah kita lalui tadi dari materi yang kita paparkan, kemudian dari hasil asesmen yang kalian lakukan, kira-kira ketemu nggak identifikasi masalahnya nih dari materi sama dari apa yang sudah kalian dikirimkan di asesmen? Kira-kira apa identifikasi masalah yang kita dapatkan hari ini? Mengenai informasi yang fakta. Fakta, oke, good. Tentang fakta, informasi yang berkaitan dengan fakta. Dan cara kerja mesin pencari. Dan cara kerja mesin pencari. Bunga? Menyaring informasi yang fakta. Menyaring informasi yang benar, yang baik. Gimana biar nggak hoax. Oke ya. Jadi sudah kita identifikasikan masalahnya. Masalahnya pertama adalah tentang fakta. Pencarian informasi berdasarkan fakta. Tidak lagi berdasarkan hoax yang kita dapatkan. Jadi kalau kita nyari informasi itu terkadang kan merentetan tuh banyak keluar mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang abu-abu, itu akan terjadi. Oke, nah sekarang bagaimana menilai itu? Kita melakukan simulasi. Silakan kalian buka di form observasi untuk perbandingan. Kemudian silakan kalian buka membandingkannya dengan cara membuka tiga mesin pencari ya, mesin pencari dari Google, dari Bing, kemudian dari DuckDuckGo. Baik, terima kasih untuk pengumpulan datanya sudah kita selesaikan. Jadi barusan saya cek di monitor Bapak udah masuk semuanya, good. Nah, itu kan masih bersifat individu ya, masih sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita mau melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini nggak bisa sendiri, harus berkelompok. Jadi akan saya bagi menjadi kelompok. Dan nanti hasilnya seperti yang kalian sudah isi, akan saya share di komputer kalian masing-masing. Nanti berkelompok mengumpulkan data itu menjadi sebuah data untuk diverifikasi terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita bagi kelompok dulu, akan ada 2 kelompok. Mohon maaf karena kita cuma bertujuh, teman-teman yang nggak masuk, jadi satu kelompok ada yang 4 orang. Oke ya, kita buat dulu ada kelompok pertama. Wah, kelompok 1 berikutnya Dimasya Mutiara. Kelompok 1 berikutnya Oke. Baik, jadi sisanya buat kelompok 2 ya, nggak perlu lagi kita putar. Oke, jadi sudah ada 2 kelompok. Sekarang silakan cek di
webnya masing-masing. Saya akan share hasil responsi yang kalian buat, data yang akan diolah. Oke, sudah terima datanya? Ya, sekarang kita eksperimen google.com-nya, kemudian DuckDuckGo-nya, Bing. Ya, kita contoh misalkan kamu cari satu file, namanya file kewirausahaan PDF. Kalau sudah di satu search, kamu cari di searching di engine lagi yang lain. Apakah hasilnya sama urutannya? Kita buktiin. Sama enggak? Beda. Beda ya? Masing-masing kelompok sudah dapat ya? Oke, sekarang saya minta dibuatkan sebuah PowerPoint untuk menyajikan hasil dari kesemuanya atau mengeneralisasi. Jadi kita mengeneralisasi, menyimpulkan apa sih yang sudah dari kamu dapatkan tadi sampai data itu kamu olah. Ya, silakan per kelompok ya. Nanti yang sudah boleh maju ke depan. Nampaknya sudah bisa untuk maju nih kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 juga sudah. Oke, kita dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 dengan saya Diva Septia Maharani. Saya Rimarsya Mutiara Hudori. Dan saya Dimas Renditya Pribadi. Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit yang tadi setelah dipelajari bersama Pak Aziz. Identifikasi masalah yang pertama itu bagaimana cara mendapatkan informasi yang akurat serta sesuai dengan kebutuhan. Terus di identifikasi masalah ini kita juga mempelajari bagaimana cara mencari informasi yang sesuai dengan fakta tanpa adanya unsur dilebih-lebihkan atau dikurangi, serta bagaimana cara untuk menyaring informasi berdasarkan fakta yang ada. Lalu di sini ada pengumpulan data dari observasi perbandingan. Yang pertama itu aspek pencarian teks. Kami paparkan dari hasil pengumpulan data dari aspek pencarian teks, terus ada aspek pencarian gambar, aspek pencarian video, aspek pencarian berita. Dan di sini kami juga ingin memaparkan pengolahan data. Oke, dari setelah yang input kami data, itu yang tertinggi itu pertama di sini ada Google, yang kedua yang tersedang itu Bing, lalu yang terendah itu DuckDuckGo. Kami juga akan memaparkan hasil pembuktian. Di sini kita melihat dari aspek kemudahan penggunaan itu ada pada Google. Karena mudah digunakan, memiliki antarmuka yang intuitif dan juga rasional. Yang kedua, dari kecepatan pencarian itu masih sama, Google masih di tingkat tertinggi karena hasil pencariannya yang ditampilkan dengan cepat. Dan yang ketiga ini ada relevansi hasil. Google juga masih berada di urutan pertama karena hasil pencarian umumnya yang relevan dengan query. Selanjutnya ada kelengkapan hasil. Ini masih Google yang paling lengkap.
menampilkan berbagai jenis hasil seperti gambar, video, dan berita. Lalu ada fitur tambahan, masih dengan Google yang banyak, yaitu menawarkan fitur tambahan seperti pencarian gambar, terjemahan, dan kalkulator. Terus ada privasi. Yang paling tinggi itu DuckDuckGo, yaitu melacak aktivitas pencarian pengguna. Lalu ada keamanan, yang paling tinggi itu Google, yaitu melindungi pengguna dari situs web berbahaya. Sekian presentasi dari kami, banyak yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita di penghujung materi. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan, bisa menjadikan kamu lagi lebih lebih preventif, lebih waspada menjaga keamanan data, dan juga lebih berhati-hati bagaimana mencari sebuah informasi dalam mesin pencari. Oke, sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari kalian terkait dengan materi pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Mas. Ya. Menurut saya secara keseluruhan materi diskusi kelompok tentang mesin pencari cukup informatif dan bermanfaat. Nah, saya juga telah belajar banyak tentang cara kerja mesin pencari dan bagaimana cara menggunakan secara efektif. Lalu saya juga telah belajar tentang berbagai jenis mesin pencari dan dampaknya terhadap masyarakat. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa diterapkan dengan baik nanti ya? Iya, Pak. Bagaimana menggunakan mesin pencari, dan hati-hati dengan yang pornografi. Ya, jangan Iya. lupa. Oke. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita so far beberapa jam ini, 2 jam pertemuan. Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Oh, Regina, siap. Kesimpulan yang saya dapat dari diskusi kelompok ini yaitu tentang mesin pencari merupakan pengalaman yang bermanfaat bagi saya. Saya telah belajar banyak tentang mesin pencari, akan bagaimana cara menggunakannya secara efektif. Saya juga telah belajar tentang berbagai jenis mesin pencari dan dampaknya terhadap masyarakat. Oke. Terima kasih Regina. Terima kasih semuanya untuk kebersamaannya hingga di penghujung jam waktu kita ini, karena nanti setelah ada perputaran jam, siapa gurunya hari ini gantinya? Pak Sutano. Oke, Pak Sutano dengan luasnya akan membimbing kalian sampai nanti jam pulang ya. Ya, benar. 2 jam tidak cukup rasanya buat bertemu dengan kalian, tapi waktu juga membatasi. Apa yang sudah dipelajari tentang mesin pencari sebaiknya langsung diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap sehat dan tetap bahagia. Saatnya bilang sempurna.